Vega pertama memilih menjadikan FP2 Moto3 Jerman 2026 sebagai ajang mematangkan persiapan sesi kualifikasi di sirkuit Sachsenring pada Sabtu 11 Juli 2026. Selamat datang lagi di Era Mohak Official bersama saya Rino Desperado Mohak. Meski belum menjadi yang tercepat pada FP2, Vega pertama masih memiliki peluang besar memperbaiki performanya ketika perebutan grid dimulai. Pada FP2 Moto3 2026, perhatian memang tertuju kepada Maximo Coiles yang mencatatkan waktu tercepat 1 menit 25,373 detik. Namun Vega pertama pada sesi FP2 kali ini lebih dimanfaatkan untuk mengumpulkan data penting mengenai karakter lintasan, performa ban, dan respon Honda di lintasan Sachsenring. Strategi tersebut lazim dilakukan tim Moto3. Alih-alih untuk mengejar waktu semata, pembalap dan teknisi lebih fokus untuk mencari kombinasi setelan terbaik agar motor bisa tampil maksimal saat kualifikasi dan balapan utama. Sachsenring merupakan salah satu lintasan yang membutuhkan keseimbangan yang baik. Banyak pembalap harus fokus dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi karena banyaknya tikungan di lintasan ini. Karena itu setiap putaran yang dijalani Vega pertama di FP2 memiliki nilai penting. Tim akan mempelajari data telemetri untuk mengetahui sektor mana yang perlu ditingkatkan, mulai dari akselerasi, pengereman, hingga stabilitas motor. Evaluasi tersebut menjadi persiapan penting menuju kualifikasi yang diperkirakan akan berlangsung dengan selisih waktu tipis antar pembalap. Di kelas Moto3, posisi start seringkali berpengaruh besar terhadap balapan. Karakter sirkuit Sachsenring yang sempit membuat pembalap bagian belakang harus bekerja ekstra keras untuk menyalip untuk bisa mengamankan posisi terbaik. Karena itu, Vega pertama dituntut mampu memaksimalkan satu putaran cepat pada sesi kualifikasi. Jika mampu memperoleh posisi start terbaik, peluang untuk bersaing di barisan depan akan semakin terbuka lebar. Performa ini ditunjukkan pada latihan bebas juga memberikan sebuah gambaran bahwa masih ada ruang bagi tim untuk meningkatkan kecepatan motor sebelum sesi resmi dimulai. Berakhirnya FP2 bukanlah akhir dari perjuangan Vega pertama di Moto3 Jerman 2026. Tim masih memiliki waktu untuk melakukan penyempurnaan setelan motor sebelum sesi kualifikasi digelar. Apabila evaluasi berjalan sesuai rencana, peluang Vega pertama untuk memperbaiki catatan waktunya masih sangat terbuka. Hasil kualifikasi diperkirakan akan menjadi penentu langkah Vega pertama dalam perburuan gelar di Sachsenring. Dan hingga FP2 selesai, Maximo Coiles masih menjadi yang terbaik dengan catatan waktu 1 menit 25,373 detik. Catatan waktu yang ia torehkan tidak berubah meski sempat crash saat latihan tinggal 3 menit lagi. Oh, Max Coiles again, and he's angry about that at the Queckenberg corner. This will be trail brake in front end. Oh, a little bit of bumping as well, and Max Coiles as well. Vega pertama akan memulai balapan Moto3 Jerman 2026 dari posisi ke-13 setelah gagal menembus 10 besar dalam sesi kualifikasi di Sachsenring. Sementara itu, Brian Uriarte berhasil meraih pole position setelah mencatatkan waktu tercepat pada sesi yang berlangsung 15 menit ini. Pada awal sesi, Brian Uriarte langsung memimpin dengan catatan waktu 1 menit 25,225 detik, sedangkan Marco Morelli menempati posisi kedua, disusul oleh Adrian Fernandez dan Alvaro Carpe. Pemuncak klasemen sementara Moto3 2026, Maximo Coiles berada di peringkat ke-6. Sementara itu, Vega pertama masih tertahan di peringkat ke-13 dengan selisih 0,811 detik dari catatan waktu Brian Uriarte. Meski catatan waktunya belum kompetitif, Vega pertama memilih kembali ke pit untuk melakukan penyesuaian pada motornya sebelum kembali ke lintasan. Dan memasuki 5 menit terakhir, persaingan semakin ketat. Brian Uriarte mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 24,880 detik untuk mempertahankan posisi terdepan. Marco Morelli sempat bertahan di posisi kedua, sedangkan Alvaro Carpe sempat naik ke posisi kedua sebelum akhirnya tergeser. Sedangkan Vega pertama masih berada di luar posisi 10 besar dan menempati posisi ke-14. Perubahan posisi kembali terjadi setelah pembalap Malaysia Hakim Danis berhasil menembus posisi ketiga. Maximo Coiles naik ke posisi ke-4, sementara Alvaro Carpe turun ke posisi ke-5. Hingga sesi berakhir, Brian Uriarte memastikan pole position Moto3 Jerman 2026. Marco Morelli dan Hakim Danis melengkapi posisi 3 besar, sedangkan Vega pertama akan memulai balapan di posisi ke-13.
Veda Ega pertama menjalani 2 hari sesi latihan menjelang balapan Moto3 Jerman dengan sangat meyakinkan. Pada hari pertama latihan bebas atau FB1, Veda Ega pertama menempati posisi ke-23 dengan catatan waktu terbaik 1 menit, 27.456 detik. Sementara pada sesi praktis pada sore harinya, Veda Ega pertama menjadi yang tercepat. Catatan waktu Veda meningkat menjadi 1 menit, 25,848 detik dalam setengah jam latihan. Dan pada FP2, Veda Ega pertama berada di peringkat ke-20. Catatan waktu Veda Ega pertama turun dibanding hari pertama, yakni 1 menit 26,552 detik. Dan pada saat sesi kualifikasi, catatan waktu Veda Ega pertama membaik. Ia menorehkan waktu 1 menit 25,573 detik atau yang terbaik dalam 2 hari sesi latihan. Hasil kualifikasi ini membuat Veda Ega pertama akan memulai balapan dari sirkuit Sachsenring Jerman di posisi ke-13. Tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu buruk sebagai langkah awal. Berkaca pada Moto3 Belanda 2026, Veda Ega pertama berada di urutan ke-7 saat kualifikasi. Saat balapan, Veda Ega pertama sempat berada di urutan ke-3 sebelum akhirnya crash. Hal yang sama tidak boleh berulang. Veda Ega pertama boleh saja agresif sejak awal balapan, yang juga memacu lawannya untuk tampil agresif, tetapi berpotensi membuat langkah Veda terhenti di awal balapan. Berkaca pada balapan musim ini, Veda Ega pertama bisa mencapai hasil maksimal jika bermain sabar, setahap demi setahap posisi terbaik diraih, tidak langsung menonjol di awal. Lantas, strategi apa yang akan dipakai oleh Veda Ega pertama dalam Moto3 Jerman 2026? Menarik untuk dinanti sebab hal ini akan menjadi penentu sejauh mana pencapaian Veda dalam balapan kali ini. FP2 Moto3 Jerman menjadi panggung bagi Maximo Queiroz untuk menunjukkan performa impresif menjelang sesi kualifikasi di sesi Sachsenring. Pembalap asal Spanyol tersebut berhasil mengakhiri latihan bebas kedua sebagai yang tercepat sekaligus mengirim sinyal kuat kepada para pesaingnya. Catatan waktu Maximo Queiroz sepanjang sesi memperlihatkan kesiapan sang pembalap dalam menghadapi seri ke-11 kejuaraan dunia Moto3 2026. Sejak awal balapan di Sachsenring, Maximo Queiroz berhasil mencatatkan waktu tercepat sesi demi sesi. Sebuah kesempatan yang menjadi modal penting karena Sachsenring merupakan sirkuit yang menuntut presisi tinggi. Dengan minimnya lintasan lurus dan banyaknya tikungan, pembalap dituntut menjaga ritme sejak awal hingga akhir putaran. Hasil di Sachsenring ini juga akan memperkuat posisi Maximo Queiroz sebagai salah satu kandidat juara di Sachsenring dan menjadi penguasa Moto3 2026. Dan bagi Veda Ega pertama, balapan di Sachsenring menjadi kesempatan penting untuk mengamankan poin besar pada seri kali ini. Di 3 putaran sebelumnya, performa Veda Ega pertama belum konsisten. Ia finish di posisi ke-16 pada balapan GP Hungaria sehingga gagal mendapatkan poin. Kemudian bangkit dan menyelesaikan finish ketiga di Brno sebelum akhirnya gagal menyelesaikan balapan pada GP Belanda. Karakter sirkuit Sachsenring yang kerap menghadirkan persaingan ketat diprediksi akan menjadi peluang bagi Veda Ega pertama untuk melakukan manuver dan memperbaiki posisinya sepanjang balapan. Oke teman-teman, kita ikuti terus perjuangan Veda Ega pertama beserta pembalap lainnya di kelas Moto3 sampai akhir balapan nanti. Dan silahkan tulis di kolom komentar siapa pembalap andalan kalian untuk Moto3 musim 2026 ini. Akhir kata, saya Rinodus Pratomohak, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.